warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara wabil khusus Sohibul Bait dalam acara tasyakuran walimatus safaril hajj, Bapak Rukamto kalian buruh witan dengan mapan wonten desa Kelengkong Mulyorejo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kabupaten terganjil se-Jawa. Bapak Ibu warga masyarakat korban banjir rahimahullah. Alhamdulillah, saya baru landing di Bandara Semarang tepat jam 7.10 dari Jakarta. Tadi malam saya di Pati. Tadi pagi saya harus berangkat ke Jakarta dan malam hari ini harus kembali ke Demak. Sebenarnya saya sangat capek, tetapi memang manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Karena bagi saya lelah bukan berarti menyerah. Lebih baik menunggu senyummu yang merekah, karena senyum itu adalah ibadah dan disenyumin kamu adalah anugerah terindah. Maka kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Kebetulan malam hari ini ada kru saya dari BTV Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah menjadi acara religi paling favorit di antara acara lain di televisi nasional. Tepuk tangan untuk BTV. Malam hari ini walimatul hajj, atau kita sering sebut dengan walimatus safar, atas berangkatnya haji Pak Rukanto dan Buruk. Jadi Rukanto dengan berdoa, insya Allah ketemu saya di tanah suci. Saya baru pulang umroh, kemudian lanjut Turki. Saya besok awal Juli berangkat ke London, Inggris, kemudian langsung berangkat haji. Bapak Ibu yang belum berangkat haji atau umroh, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Untuk segera berziarah Makkah Madinah. Ibu bapak, jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena rezeki itu akan mendekat kepada mereka yang tenang, bukan kepada mereka yang senang. Kalau Anda pengen dipanggil oleh Allah untuk apapun itu, berangkat haji atau umroh, ataupun dianggap pantas untuk mendapatkan anugerah rezeki dari Allah, faktor pertama yang harus Anda lakukan adalah jadilah pribadi yang tenang. Makanya kenapa kemudian jangankan kalau hidup, orang mati saja loh yang dipanggil oleh Allah yang tenang. Buktinya apa?
Fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita sering salah memahami seolah-olah mutmainnah itu hanya ketika mati. Padahal orang hidup juga butuh mutmainnah. Maka kenapa saya sering bilang mintalah tenang, jangan minta senang. Karena banyak orang senang tapi hidupnya tidak tenang. Lah jiwa yang tenang itu namanya mutmainnah. Siapakah mereka yang mutmainnah di dunia? Saya itu punya prinsip Bapak Ibu. Garis manusia dari hidup sampai mati itu seperti ini. Kalau kita balik, orang itu tujuannya pasti surga. Betul Bu? Saya doakan semuanya masuk surga. Yang jasnya hijau saya doakan berangkat setelah pengajian. Lungguh nih dhuwur kerikil sing mlebu. Ternyata surga itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Husnul khotimah. Makanya kenapa kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khotimah. Karena kunci surga itu harus husnul khotimah. Husnul khotimah itu ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya orang husnul khotimah? Hidupnya harus istiqomah. Istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu ternyata juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Perjuangan lancar. Gak mungkin seseorang itu bisa istiqomah kalau perjuangannya gak lancar. Perjuangan lancar itu juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Ekonomi mapan. Gak mungkin orang bisa berjuang lancar kalau ekonominya tidak mapan. Makanya saya sering bilang, salah satu jihad yang dilakukan oleh orang NU itu hari ini harusnya jihad ekonomi. Supaya apa? Banyak kiai-kiai NU yang kaya. Karena ini apa bedanya pengacara sama kiai? Bedanya satu. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kalau kiai NU biasanya duit jadi masalah. Kenapa? Karena ekonominya tidak mampu. Padahal nyuwun sewu, doa sapu jagat isinya apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaan saya, kenapa fid dunya itu dibaca idhar? Seharusnya apa Pak? Fid dunya idhar. Tapi kenapa dibaca idhar? Fid dunya. Idhar itu artinya apa? Jelas. Kenapa urusan dunia harus dibaca idhar, harus jelas? Karena urusan dunia itu harus jelas. Kudu cetok. Makanya Rukanto undang Gus Miftah, kudu idhar, kudu jelas, kudu cetok. Tapi saya yakin cetok. Buktinya apa? Witan digelangi gede. Pak, terus selama aku ini. Dunya. Nah, ekonomi mapan itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kerja. Harus punya pekerjaan. Makanya kenapa kalau kita selesai melaksanakan sholat Jumat, Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, bunyinya apa Pak? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Rampung sholat Jumat, megawe. Fantasi nyebar, sing bakul bakso bar Jumatan, bakul bakso. Sing bakul es, dodol es. Sing gaweane YouTube, ngoyak cangkeme Gus Miftah. YouTuber kok. Fantasi fil ard, menyebar. Allah enggak perintahkan bar Jumatan wingi to sing suwe enggak. Fantasiru fil ard. Wabtahu min fadlillah. Makanya baca jangan sampai salah persepsi. Wis, aku tak ngabdi wae karo kiai. Buktinya apa? Saya cukup kemana-mana menghadiri pengajian, ngamanke pengajian. Tapi rasanya buat gawe rongos.
Polisi, tentara yang sudah punya gaji saja dia masih galau, padahal gajinya jelas. Cetok welo-welo. Apalagi banser yang nggak punya gaji. Tapi apapun itu lebih hebat banser dibandingkan polisi sama tentara. Buktinya apa? Hampir rata-rata polisi sama tentara SK-nya masuk bank untuk buta. Banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Bukan karena nggak mau utang, tapi SK-nya ngapain? Makanya saya mencatat ada 3 ayat ini hampir sama dalam Al-Quran. Yang pertama, selesai Jumatan Allah katakan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kowe kerja. Makanya saya itu berhusnudzon. Kenapa orang Jumatan itu kok mesti tidur, ngantuk? Karena mungkin menyiapkan energi untuk bekerja setelah Jumatan. Aja mau sudoni, Pak. Mungkin kekesalan istirahat karena habis Jumatan dia harus bekerja, makanya tidur. Wong kita tuh kadang-kadang aneh, mau tidur membaca doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut, matanya nggak merem-merem. Begitu khatib, ya ma'asyiral muslimin. Makanya obat tidur yang paling mustajab itu adalah khutbah Jumat. Lebih baik tidur Pak daripada ngomong. Wong orang Jumatan itu kan orang saya 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat duhur. Kalau khutbahnya ini pengganti 2 rakaat sholat duhur, Anda diam dan tidur itu juga pengganti 2 rakaat sholat duhur. Makanya kenapa walaupun ada anak rame, kita nggak boleh mengingatkan. Kon baik, karena faman lawat fala Jumat. Makanya saya itu nyuwun saya paling nggak mau khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu harus khusyuk. Orang khutbah Jumat tangannya begini-begini itu nggak boleh. Kalau pengajian ceramah tausiah mau itu boleh. Kalau Jumatan kenapa pegang tongkat? Salah satu alasannya supaya tidak banyak gerak. Tidak banyak gerak. Kalau ceramah pengajian, mohon maaf, negur panitia pedangnya terat boleh. Tapi kalau khutbah Jumat, kopi kundi nggak boleh. Ayo apa tuh paling tinggi? Ini biasanya orang masih loyal lagi. Jual merah itu tentang TV soalnya teman-teman nggak ada iklan. Kalau paling asli lah isu musim pindah ke cici. Nanti sih ngerti loh. Mana aku terganggu. Karena baju ini saya pakai rata-rata pink. Gila belok pink yang kelingan. Nah, kalau saya itu nggak mau khutbah Jumat. Saya itu kan biasa guyon. Padahal khutbah Jumat tidak boleh guyon. Saya khawatir kalau saya khutbah Jumat kegawan guyon. Tapi menariknya bukan itu. Selesai Jumatan bekerja. Makanya biasa Nabi Sulaiman itu selesai sholat, dia duduk di depan masjid, kemudian dia duduk bersama orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskina. Saya orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskinnya protes. Nabi Sulaiman, Anda itu raja. Kenapa Anda mengatakan miskin? Karena Nabi Sulaiman itu seperti didikan bapaknya Nabi Daud, nggak akan makan uang kerajaan. Nabi Sulaiman itu hanya makan dari jerih payahnya sendiri. Presiden, Pak, pemimpin kerajaan, dia tidak mau makan uang kerajaan. Kalau mau makan dia jualan. Konon yang dijual oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu adalah anyaman dari bambu. Artinya kalau anyamannya nggak laku, Nabi Sulaiman nggak makan. Itulah alasan kenapa Nabi Daud rajin puasa. Karena kalau nggak ada makan dia puasa. Coba presiden sampai nggak kuat makan kalau dia nggak bisa jual. Saya ini Pak di tempat kita lurah lo suge. Mana jabatannya mundak 8 tahun. Di lurah itu kok. Oh ini Pak lurah dah ya.
Pantesan lu gue khusyuk. Katanya modalnya wis balik. Oh derek. Ya karena derek itu diperpanjang 8 tahun. 8 tahun supaya modalnya balik. Mosok kelasnya rukang kowe wani undang Gus Miftah ora ora. Kalau rapat bayar ya gampang Pak Lurah, bayar mawon ndamel BLT. Atau minimal SKTN. Surat keterangan tidak mampu. Ini menunjukkan betapa pentingnya orang itu bekerja. Makanya tanggung jawab ulil amri itu salah satunya apa? Mengurangi tingkat pengangguran. Karena agama itu nggak senang melihat orang nganggur. Bu, kalau punya suami senangnya bekerja apa yang nganggur? Nganggur matamu nganggur. Mesti bekerja. Makanya setiap pemimpin, entah itu bupati, gubernur, programnya itu pasti penurunan kemiskinan. Dan sejarah mencatat Jawa Tengah tingkat kemiskinan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Subhanallah, tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Kemiskinan tinggi, tepuk tangan di Jawa Tengah. Tapi kayaknya di Jawa Tengah itu kemiskinan sudah menurun dari bapaknya kepada anak-anaknya. Turun-temurun. Jadi ini seseorang itu dianggap mulia karena bekerja. Ini kan tadi kita masih ngomongin ekonomi mama. Maka saya bilang sama istri saya itu sekarang sudah mulai mengurangi jadwal ngaji. Setelah Pilpres kemarin, sekarang saya sudah mulai mengurangi jadwal. Sudah. Jadi menteri enggak. Saya diminta 2 kali sama Pak Prabowo untuk menjadi menteri agama, saya enggak mau. Saya tetap hanya pengen ngaji sama ibadah ekonomi. Gue jadi menteri agama enggak. Kenapa Gus? Repot Pak. Lah kenapa jadi menteri agama harus potong rambut? Aku enggak mau. Lagian kalau saya jadi menteri, yang senang orang Demak. Jalur pengajian gratis kan? Karena saya sadar diri Pak. Seseorang itu begitu dilantik jadi pejabat, satu kakinya sudah masuk ke kantor KPK. Satu kaki. Begitu dia menjabat, pilihannya cuma 2. Oh meneng. Oh ini NU yo hijau. Gambar yang jijik kayak gini. Oh gini gua nengok kotaknya Hello Kitty. Ngomong jadi nyuwun saya maksud para lagi kena. Ketika seseorang itu sudah dilantik menjadi pejabat, satu kakinya sudah berada di KPK. Begitu dia melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat, pilihannya 2. Kakinya yang sudah di KPK dikembalikan keluar KPK, atau kaki satunya kembali masuk ke KPK. Makanya saya itu sadar diri. Bagi saya sadar diri, nuwun sewu, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Hari ini banyak orang percaya diri tapi tidak sadar diri. Kemana saya ngomong seru rapi itu sadar diri, sadar posisi, sadar lain. Lainnya elek, yo selama mulai takdir. Santai wae, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena cewek hari ini yang dilihat bukan rai tapi rekening. Wireng kok kayak ngomong orang rekening resik. Malah terlalu isi. Nah, karena kalau kamu senang sama cewek, kalau kamu nggak bisa memiliki, ya gampang saja. Kamu katakan sama cewek, kamu itu seperti pelangi, bisa kita beli tapi tidak bisa memiliki. Ini baru nangis.
dan terus dalane telus iwas nunggu bun orang bales. Iya buktinya Rukanto rupanya elek bojone ayu. Mergo witangiran delok raine tapi delok tapi sampai mau jika ingin terwujud jangan lupa untuk bersujud. Anda kira kata ya Allah ada kunci kepemainan Allah. Kemuliaan kita dia bekerja supaya ekonominya mapan. Fit dunya idhar jelas. Makanya saya itu mempola diri saya. Orang apa gaya aku mboten, aku gaya di bawah. Tapi ketika saat itu saya mikir begini. Kenapa sih kok kiai-kiai NU ini kalah keren dibandingkan orang non NU? Saya tuh waktu itu matur sama Kiai Said, Pak Kiai. Kalau begini caranya santri-santri itu nggak akan bangga ketika menjadi mubalik sebagai orang NU. Karena dianggap jadi mubalik itu nggak keren. Makanya kemudian saya mengambil pola, saya keluar dari zona nyaman. Kelemahan kayak kita satu, selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Padahal ikannya kecil-kecil, teri, rebutan. Akhirnya jatuhnya apa? Hasut. Rebutan ikan di kolam yang sama, jatuhnya apa kan? Hasut. Kalau sekedar hasud itu boleh, ya nggak boleh itu apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang menjadikan nggak bagus itu idza hasad. Memprovokasi orang lain untuk melakukan hasud yang sama itu nggak boleh. Aku jelas hasud karo Rukanto. Aku jelas karo Rukanto. Pemain tingkat lantai papan. Boleh. Ya nggak boleh itu memprovokasi orang sekampung untuk hasut kepada Rukanto supaya membenci Rukanto itu nggak boleh. Kalau sebenarnya hasut boleh nih. Makanya saya bilang kalau pengen bahagia rasakan tani sugih. Tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Ingat uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Masuk. Oh saja jadi Rukanto ini ngundang aku rapiin kok ceramah kok mau pengen manas tangga-tanggane kok. Iki lho aku iso ngundang Gus Miftah. Ora apa-apa to, ora apa-apa. Santai to. Sallu ala Nabi Muhammad. Ekonominya harus mapan. Nah, syarat ekonomi mapan itu harus punya pekerjaan, harus punya bisnis. Saya itu bersyukurnya di mana? Sebelum orang banyak mengenal saya. Alhamdulillah, hidup saya sudah cukup. Jadi saat dari saya itu viral, jadwal saya sudah banyak, saya sudah punya bisnis. Sehingga ketika kemudian saya viral, gak akan ada orang mengatakan Miftah kayak sosugeh mergo viral. Salah. Sebelum viral Pak, mobilku wis Fortuner. Saya sudah bisa bangun pondok, bangun masjid. Dan cara Allah itu keren. Bagaimana cara Allah membuat saya viral? 18 tahun saya pengajian di lokalisasi. Tahun 2016 saya waktu itu mikir, karena saya overweight, kelemot, berat badan saya 108 kilo. Saya waktu itu malu, saya gemuk. Kenapa malu? Gara-gara membaca penelitian dari rumah sakit wong lanang lah matanya gede biasanya manuknya cilik. Bisa gede betul. Waduh. Akhirnya kemudian apa? Saya mencoba memantaskan diri. Saya baca bagaimana Kanjeng Nabi sehat. Kita itu kalau membaca Sirah Nabawi apa tentang fisiknya Kanjeng Nabi kita paham. Kanjeng Nabi itu usia 63 tahun sehatnya rawuh. Kanjeng Nabi itu sakit cuma 2 kali tok. Itu pun penyakitnya ringan. Jadi nggak mungkin Kanjeng Nabi kok stroke, nggak mungkin. Nabi kok diabetes, nggak mungkin. Mosok Nabi kok jantung koroner, nggak mungkin.
Diberitakan dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi stroke, nggak mungkin. Rokanto tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke belanja nggak seimbang. Tapi kalau orang tua mungkin beda. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya tidak punya uang mata murah. Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan mas. Nabi Muhammad itu 2 kali tok, padahal usianya 63 tahun. Sakitnya cuma 2 kali. Itu pun sakitnya hanya puskesmas, pusing, keselio, masuk angin. Nggak lebih dari itu. Paling mengbilang, meriang gede, sudah nggak sakit lagi. Nah, ternyata Kanjeng Nabi itu kurang ajar. Kanjeng Nabi ini penyakitnya mengerikan kayak pilek, berarti pilek itu sunnah. Lambung pilek kok sunnah. Pilek kok sunnah. Istana lagi mulai pengajar kamu pilek, amin. Lak sunai ngaji karena dia itu sikile ditekuk. Ini pernah diselonjor ya. Ya ngurus-ngurus orang. Dawet. Maka ibu cenah-cenahkan aku. Kata saya pinaringan asam urat. Ada obatnya yang paling maju. Gula batu. Gula ini duwene ke asamnya waktu ini dilului urat. Sawah mau digolong. Sing baju hijau dan itu tangan itu. Sing baju ireng, mana ini cincinnya mau. Nah, sing baju hijau di kemudian pak. Orang kok khusus khawatir gelang karetnya gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ini polanya itu saya berubah. Saya akhirnya mengikuti polanya Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi itu polanya soal kepemimpinan umpamanya. Nabi itu jadi nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 60. Tapi kan ada tahu. Nabi itu menjadi pedagang justru 25 tahun. Artinya apa? Nabi itu lebih lama menjadi pebisnisnya dibandingkan menjadi Nabi dan Rasul. Nabi bekerja kepada juragan perempuan kaya namanya Siti Khadijah. Perusahaan Siti Khadijah itu perusahaan nyuwun sewu, kaya pengiriman ekspedisi, pengiriman barang. Juragan Siti Khadijah, direktur utamanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejak umur belasan tahun. Makanya umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya. Jadi mohon maaf kalau orang mengatakan kalau tidak sama dengan Nabi itu bid'ah, berarti dirimu umur 25 tahun masih miskin, itu berarti bid'ah tuh mesat. Kalau apa-apa harus sama dengan Kanjeng Nabi. Karena 25 tahun Kanjeng Nabi sudah kaya raya. Buktinya apa? Ketika menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta 50 juta, berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa Pak? 1 miliar. Kaya. Saat itu loh Pak. Lak bansel iki kudu padha karo Kanjeng Nabi. Mas kawinnya 20 ekor unta. Saya yakin jomblo sakmodare. Oleh rokok yang tadi ngempang pengajian. Sampai sering pakai rokok. Ini rokok kan. Rokanto juga kan rokok. Maka kemudian dalam tataran itu Pak, dengan pemimpin itu idealnya ya kaya dulu baru jadi pemimpin. Itu untuk mengurangi fitnah. Contoh di Indonesia. Di Indonesia itu masalah terbesarnya adalah korupsi. Kalau kita paham
sebagai pemimpin tuh harusnya dia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Wes sugih. Makanya pemimpin itu yang paling bagus adalah sudah kaya baru jadi pemimpin. Itu lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Betul? Makanya kalau tolok ukurnya itu berarti sing pas jadi presiden itu ya Prabowo. Wes sugih baru jadi presiden. Kalau presiden kok kakean utang rampung nyates ditagih utang. Sakitnya tuh di sini. Emang boleh? Loh, ini ngomong sejarah aja. Iya betul banget. Lurah nyalon lurah wes sugih gak jadi fitnah. Tapi sebelum jadi lurah kere kok ngotot-ngotot mobilnya anyar. Mesti nguntal dana desa. Tapi kalau dilihat dari penampilannya Islam Pak Lurah ini istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau saya cita-citanya Fatimah, istri 4 satu rumah. Iya. Muga-muga bojo murah nonton ya Allah. Laki-laki itu istrinya 4 itu Superman Pak. Istrinya 3 Powerman. Istrinya 2 gentleman. Istrinya 1 cemen. Ibu-ibu rumah punya suami yang Superman, Powerman, gentleman atau cemen? Cemen. Baru kantor sing duwe duit. Tak arti goblok dadak. Kok kowe aku iki. Luwe parah. Saya sebenarnya nggak takut sama istri, cuma istri saya lebih berani. Selamat kita hargai perempuan. Kita hargai perempuan. Karena perempuan itu sifatnya seperti cermin. Kalau sudah pecah, gak mungkin untuk kembali. Makanya perempuan itu karakternya kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Nah, ciri-cirinya jilbabnya putih. Witanti untuk witanti udah aman. Tapi itu jilbabnya ireng insya Allah. Lebih parah. Nah, dalam riwayat yang lain, bagaimana kemudian kita dicontohkan pemimpin-pemimpin agama itu harus kaya. Contoh gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik itu Pak punya kuda 100. Konon kalau mau berangkat ngaji, milih mau naik kuda yang mana itu sampai 1 jam. Bukan kok kemudian Imam Malik itu bermewah-mewahan, salah. Kita itu mendapatkan pemahaman yang salah terkait zuhud. Saya itu protes. Salah satu saat saya menghadiri khutbah Jumat di daerah miskin di Yogyakarta, daerah kumuh miskin. Khotibnya itu dengan gagahnya mengatakan demikian. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita memiliki sifat zuhud. Apa itu zuhud? Takut dunia li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Aku batin, wong kere-kere malah diajak meninggalkan dunia, mengejar akhirat. Rampung Jumatan orang bakal nyambut gawe malah turu. Orang nyambut gawe Pak pemahaman zuhud yang salah. Diperparah lagi di masjid-masjidnya orang NU yang sebenarnya banyak kawasan miskin. Pujian apa aja? Rugi dunia orang jadi opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko. Yo ciloko tenan Pak. Ngundang pengajian ya wis murah dinian Pak. Lha radio apa? Padahal nyuwun sewu, doa yang dibaca oleh Imam Abdul Hasan As-Sadili, tokoh Sadiliyah, pendiri Sadiliyah, tokoh sufi tapi kaya raya. Siapa bilang orang tasawuf itu gak boleh kaya? Indonesia itu rata-rata kiai NU Sadiliyah. Tapi salahnya kiai kita itu satu, mencontoh As-Sadili dalam bidang tasawuf.
mahalnya. Dibeli sama Asadi. Limited edition. Makanya saya bilang, Gus, kita mau bilang api berarti tidak zuhud. Saya ngomong lah mergo cangkeme hasil. Aku tuku mobil yang duit-duit. Satu saat nyuwun saya, selendang yang dipakai oleh Asadi itu nyuwun saya. Mahal Pak, sutra. Dikritik sama santrinya. Pak Kiai, Anda itu tokoh tasawuf. Kenapa bajumu mahal? Berarti Anda tidak zuhud. Apa jawaban Asadi? Lih, saya yang punya nggak pernah mikir. Lah kamu yang nggak punya kok malah mikir. Berarti yang nggak zuhud siapa? Dapurmu. Sama dengan problem kita Bapak Ibu. Kita itu nggak punya kadang-kadang melu mikir. Kok tahu gone beli Alphard? Kita itu mikir. Kayak Alphard regane piro? Bensine piro? Engko pajeke entek piro? Bisa goblok-goblok ke wong ora duwe kok melu mikir. Wong yo teko. Yo melu guyu. Bajune yo ijo. Mau kali hijau deh. Itu mau kali. Lamunia Allah. Si Asadi itu ngendikan apa? Kenapa saya menggunakan baju yang mahal kata dia? Libasiyaku, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghaniyun, aku kaya. Fala tarhamuni, kamu jangan kasihan. Tapi kalau pakaian saya jelek kata Asadi, libasiyakun, pakaianku berkata, inni fakirun, aku kere. Farhamuni, tolong kasihani saya. Saya dulu itu gak pernah gagas membagikan pakaian. Sampai satu saat saya pengajian bersama teman-teman artis dan selebritis. Saya menggunakan pakaian biasa-biasa saja, nyandang yang biasa-biasa saja. Teman-teman ini banyak sama sekali gak memperhatikan saya. Ya ini kiri. Kok jangankan diperhatikan, dirungoke saja tidak, didengarkan saja tidak. Maka sejak saat itu saya bersumpah, kalau Miftah yang dihinakan saya tidak masalah. Tapi kalau gara-gara pakaian dan atribut yang saya gunakan, Islam dan dakwah dihinakan, saya nggak terima. Saya nggak boleh karena menarik penampilan saya dibandingkan mereka. Gus, jenengan kalau artis, makanya itu 5 makom, wali 5 makom. Posisi Miftah kalau ngaji di Jakarta bersama para artis tentunya beda dengan Mbah Mudin yang ngaji di Demak. Lah Mbah Mudine desa orang itu Mulyorejo kok ya sarunge nglindeng ngambune kembang sandale suwalu tasih ana tulisane konferensi cabang Nahdlatul Ulama. Enggak masalah. Coba sing ngaji Gus Miftah ning karangan para artis dan selebritis. Sarunge wadimor. Makanya nyuwun sewu, kalau gini kan kok mirsani saya umpamanya kok Gus Miftah berarti larang-larang. Saya hanya pengen menunjukkan, nyuwun sewu, jangan sampai hanya gara-gara atribut yang kita gunakan, pakaian yang kita gunakan, Islam dan dakwah dihina. Makanya bagi saya orang Islam bukan kok boleh kaya, harus kaya. Wong doanya fidunya hasanah. Wajib. Ewa dene ora sugih urusannya Gusti Allah, tapi duwe niat. Nah, bagaimana jenengan bisa tidak haji kaya si Rukanto? Sesuk mulai ngaji cuma harum. Haji Rukanto. Karo Hawit Hajah Witanti. Langsung ke pasar nanti di sini pulau Hajah Witanti. Jadi saya tanya sama guru saya, boleh nggak seseorang itu menggunakan gelar haji setelah pulang haji?
boleh untuk memproteksi diri dari kemaksiatan. Kalau enggak boleh. Mamane awakmu Rukanto jalan-jalan sama saya sambil makanya saya sih panggilan yuk sambil ono cewek ayu gue dibajuli Rukanto jawab sorry saya Haji itu boleh bisa dilihat gak level boleh levelnya aksis Masya Allah dengar. jadi kalau baca sorry Ini pakai atau lewat panitia supaya panitia. gak dibajuli ngomongnya aku nak di bioskop lo filmnya umpamanya Dewi Persik ono filmnya Dewi Persik gue saya nonton saya jawab bro kita tuh gak sih gak pantas nonton film seksi kayak Dewi Persik kok ini kita bisa dimain Fantashiru fil ard kerja bila rupanya ini lagi balik kamu punya pekerjaan, punya sumber usaha ekonomi mapan kalau ekonominya mapan perjuangannya lancar kalau perjuangannya lancar istiqomah kalau istiqomah matinya husnul khotimah kalau husnul khotimah masuk jannah surga masa dulu ngeten saya kok tidak pamer panjenengan boten memancing optimisme panjenengan kalau Rukanto bisa saya juga bisa makanya saya sering bilang kalau anda itu melihat orang sukses jangan lihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Rukanto sugih dari lahir apa sugih setelah bekerja? Wong tuamu pekerjaannya apa? Petani rasa melas atau ngomong koyo traktor. Orang sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes dan gak ada yang instan bu. Kulon itu kenal kali Pak Prabowo dari 2014. Pak Prabowo nyalon pertama kali tahun berapa? 2009 kalah 2014 kalah 2019 kalah 2024 baru berhasil. Berapa tahun? Ya suwi cok, suwi loh jawabannya. Proses itu panjang. Makanya kenapa saya bilang bu, kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Makanya kalau saya disuruh milih, Gus Miftah milih olahraga lari apa jalan? Saya jawab, saya milih olahraga jalan. Saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish gak ada kamu. Boleh ada satu dulu. Sopo saya ngomong seminggu merem sopo. Sopo. Rene tak kayak duit. Tapi cangkemmu. Rene saya ngomong seminggu merem sopo. Orang lu kejut. Rene tak kayak duit. Tak kayak duit. Orang Peribahasa ini HP seminggu merem ini lagi HP. Ini Mbak penyanyi. Sampai jangan-jangan. Namamu siapa? Subuh. 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 Oh subuh. Orang Pak Tikur jenenge subuh. Kamu umur berapa nih? Umur berapa? 21. Pekerjaanmu apa? Pabrik. Tak pikir tukang mindering. Kan hasilnya. Ya. Coba pergi kata-kata. Pakai duit. Ini kata-kata. Contohnya gini loh. Kata-kata contohnya gini. Bocah ngomong.
Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata. Apabila Antartika adalah tepi bumi, maka antar kita adalah cukup mengagumi. Kata-kata. Ayo sama ngomong. Gue mau ngomong seminggu orang tak ada kata saya, tapi langsung kata-kata 500.000. Ayo, Kakek ngomong. saya selesai pabrik. Anak itu tak kalah bang. Jadilah diri sendiri. Kenapa? Karena kalau jadi subur gak ada yang mau. Iya. Goblok. Nah, selama itu saya mau bayar. Agak enak bingung. Mau gitu kok. Slot tak ajar begitu slot. Oh isi bensin. Lalu kamu mana? Kali teko. Kali ini kok bisa ditekok gitu. Jauh kalau itu. Wes belum mata saya belum. Saya semalam ngaji di Pati tuh. Ada jamaah tak kasih 300.000 pulang setruk. Katanya bagaimana percil ya. Tidak. Lagi nih, terserah kamu, aku tak membutuhkan jadi kayak dici. Lah menolak juga ya Allah, orang yang subur ini. Jadi jadi dulu apa ini? Yo sawer pak terus. Wes hitung atus hubungan. Mbaknya udah punya suami apa jadi? Ini suaminya. Langsung depan orang nanti pak. Oh, silakan dulu sampai tolong. Kalau udah tahu cicir tadi. Istrinya. Jangan genyut. Sorry, kalau sama cewek saya nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Subur lagi. Subur, wajahmu tak selain namamu. Subur namamu, rusak rayumu. Nanti apa bu? Berpura-pura jelek itu baik. Berpura-pura baik itu jelek. Gitu bu, berpura-pura jelek itu berpura baik itu jelek. Tapi kalau jadinya subur itu bukan pura-pura, asli loh. Nomor loro, ayatnya sing keluar itu dulu. Nomor 1, bar salat lan bergawe. Jadi fantasiru fil ardi wa badahu min fadlillah wa quluha katsiran la'allakum tuflihun. Yang bergawe. Kemudian yang kedua nopo? Ini soalnya telur ini kaitannya dengan ibadah kamu. Kalau setelah Jumatan disuruh bekerja, setelah selesai poso, apa perintah Allah? Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sing nomor loro, kalau selesai puasa, walitukabbirullah takbir. Gak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir. Contoh, sholat, takbir, jihad, takbir. Tapi hebatnya orang berpuasa, selesai puasa, takbirnya gak hanya sekali pak, tapi pempiro. Sholat id kalau pempiro, cukup kali-kali. Pintu. Gak ada satu peristiwa besar kecuali dimulai dengan takbir. Jihad, takbir. Tapi saya minta satu ya.
takbir itu jangan dijual murah. Sholat itu takbir mahal, jihad itu takbir mahal. Sekarang Ramadan untuk rumah makan kok takbir ya? Dulu 10 November para kiai itu nyuwun sewu, saking babakan Ciwaringan itu nyuwun sewu, untuk membakar semangat para pejuang takbir londo pateni. Sekarang rumah makan bulan Ramadan buka takbir. Lawan rumah makan itu bukan takbir tapi traktir. Lama-lama orang itu takut Pak mendengar kalimat takbir karena intonasinya itu menakutkan. Takbir. Coba kalau saya intonasinya dibuat menyenangkan, delok ayu Allahu Akbar. Loh, sekarang pondok-pondok kalimatnya intonasi ini beda, maknanya beda apa boten? Beda. Jenengan kita puji matamu lho Dik nesu. Tapi lagi ya matamu Dik, paling bojone matamu juga. Hanya beda intonasi. Iya. Ya, satu saya udah. Delok wae bar iki anake kabeh dijiliti kon bengok-bengok. Anake bos bawa. Senang dia cakap tengah iki. Selesai Ramadan itu, selesai puasa kita diminta takbir itu karena dua hal. Yang pertama, alama hadaku. Milo ayatnya lah, walituk milul iddata walitukabirullah alama hadakum wala'allakum tashkur. Kenapa kita diminta takbir, diperintah takbir oleh Allah? Yang pertama, alama hadakum. Karena bulan Ramadan Allah banyak beri hidayah, banyak beri petunjuk, maka bulan Ramadan banyak orang yang kembali dekat dengan Allah. Karena memang tujuan puasa itu untuk menjadikan orang itu baik. Makanya bulan Ramadan itu mohon maaf, undang-undangi lah orang iso api-api banget, minimal ojo elek-elek banget. Maka perkara yang boleh dilakukan di luar bulan Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan gak boleh untuk dilakukan. Contoh, kita dimaki oleh orang, balas maki itu boleh apa? Boleh, namanya kisos. Wih, delok matamu, mau jawab matamu juga itu boleh. Tapi bulan Ramadan kita disuruh jawab ini imun, sorry saya baru berpuasa. Sorry ye. Kita dipukul sama orang, balas pukul boleh gak? Boleh. Asalkan pukulannya sama, tempat yang dipukul sama, bantere odong. Ya gak boleh di kampung kowe balas gajul kira. Tapi bulan Ramadan pas puasa Pak, kita gak boleh Pak dipukul, disuruh jawab ini imun, sorry ye, saya baru berpuasa. Balasnya kapan? Baru buka. Bulan puasa kadang-kadang santai kadang-kadang buka IDM. Bah, apa benar kalau kita ngising di dalam air itu berpotensi membatalkan puasa? Oh iya, makanya ibu-ibu Demak kemarin pas banjir kalau ngising mohon maaf silitnya jangan dikom di air, karena kalau dikom di air begitu brojol berpotensi airnya masuk. Makanya cara Kiai Kula fikih dengan ngaten Pak, jangankan kok airnya masuk, apunten bahkan untuk sarang kita dibuang kotoran, kok kotorannya sudah keluar karena punya masalah di anus. Karena wong sing kadang-kadang kelepe wis ra wis dol. Begitu wis metu separuh kok kemudian balik lagi, itu batal ke poso. Karena bagaimanapun barang itu sudah di luar. Padahal anus itu bagian dari lubang 9, 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, depan belakang.
Jadi nyuwun sewu, kok jenengan duwe penyakit niku, ketika berbucar, ketika membuang air besar itu nyuwun sewu, tangannya standby di belakang. Kok nganti wis metu tangit langsung. Aja mau dulu ke meneh. Batal bangsa. Makanya kodok ada ngentut nih. Kowe ngentut pengen demak banjir ngomong. Kowe ngentut ning jero banyu, itu berpotensi membatalkan puasa. Karena begitu tut, jalannya terbuka, banyunya mlebu. Soal galaknya lulu ini pun saya boleh wila kelepe normal lawas tua-tua ini yo beda masa bulan Ramadan sama sedangkan ini Mbak, boleh nggak siang hari bulan puasa kita berkumur-kumur menggunakan kuah bakso nah cocoknya ya saya jawab hendaknya di siang hari bulan Ramadan ketika berpuasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Alama hadakum, Allah banyak berhidayah. Makanya kenapa kemudian kita diminta takbir? Ini Ramadan wis apik lho. Takbir itu mengingatkan kita supaya tidak kembali bermaksiat. Makanya kenapa kemudian dikatakan laisa la'id iman la bisa jadi fa inna mala'id iman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu mereka yang bajunya baru tapi yang imannya baru. Padahal kita itu kalau lebaran biasanya tidak mikir iman baru tapi mikir baju baru. Apalagi wong wedok karena jilbabnya baru, emasnya baru, roknya baru. Maka banyak suami akhir Ramadan nggak berani pulang ke rumah, modusnya iktikaf di masjid. Padahal bukan pengen dekat dengan Allah, mergo pikiran renungkok ke baju baru. Maka bagi para suami, istri itu bajunya baru boleh, roknya baru boleh, emasnya baru boleh. Bagi suami yang penting istrinya baru. Masuk. Mana cita? Mudan. Wong wedok ki anu kan. Jilbabnya salamane. Begitu makan ngaji sambat jare ra duwe jilbab. Lho tenan. Bajune sak lemari, bendino tuku sopi. Wancine ngaji jarene ra duwe baju. Lah wong lanang nek simpel men kaya subur ya nyawang, sarung linting. Menyala abangku. Kalau gebuk nasir malaikat yang menyala abangku. Kemudian yang kedua, kenapa kita diperintahkan takbir? Wala'allakum tashkurun, supaya kita banyak bersyukur. Iso ketemu karo bulan Syawal. Setelah ketemu bulan Ramadan, tak doae kabeh iso ketemu Ramadan meneh. Lah wong bodoh nambah lemu itu ternyata ono penjelasannya. Orang poso cok goblok iki lho. Poso. Idul Fitri itu ternyata maknanya dua. Yang pertama, Idul Fitri, Id kembali, Fitri suci. Ini bahasa yang sudah biasa dipahami. Ternyata Idul Fitri yang kedua itu maknanya apa? Id itu kembali, fitrah itu artinya makan, afar iftar. Maka nyuwun sewu, Fitri itu lawan katanya saum, lawan katanya poso. Dikatakan Idul Fitri karena hari itu kita kembali makan. Makanya kenapa orang Indonesia kalau lebaran identik dengan makanan? Karena hari itu kita diharamkan puasa untuk kembali makan. Poso sebulan mudun 3 kilo, bodoh seminggu mundak 10 kilo. Soalnya yang dipikir panganan nganti rukam-rukam terupanya kayak kupat. Turu nomor 3 di jalan Rolas. Wajar, Gus. Rawon tripis. Orang
melek. Kok urun melek? Wis ora apa ibadahmu ya kudu ngomong kita harus lah. Aku bilang orang pengajian turu, aku nggak berani buka. Karena wali itu kadang-kadang namanya orang wali jadi pedagang, bisa jadi dodol wali so. Orang wali sing tani, orang wali lah pengajian turu. Bila orang turu juga buka, jangan-jangan gue wali. Loh, orang wali gawe turun itu. Wali gawe jalan-jalan itu, pokoknya wali ini bisa bentuknya macam-macam. Halo, contohnya wali kok turun. Ayo Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum jadi wali kok turun jogo tongkat. Mila pas anggur kan gawa tongkat kan kaya Kanjeng Sunan Kalijogo, minimal jogo kali lah. Ya diulo, iki lah diulo ra iso, tak ngapa ndasmu iso iki. Cukup meju. Saya enggak seneng ya. Ketika Demak banjir, kemudian makamnya Kanjeng Wali melu banjir. Kita kemudian bersyukur. Wah, mau Demak akeh maksiat. Enggak boleh ini. Enggak boleh. Kayak seolah-olah tidak itu malah jadi mustialah. Ini apa betul? Enggak boleh. Makanya salah satu hadis dari Imam Malik dikatakan begini. La tangduru fi dunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa manusia seolah-olah kamu Tuhan. Ayo lopo misalnya. Orang usah dikatnya kalau klenek kalau macam-macam. Terus awal di introspeksi mau. Jangan kemudian wong Demak saya katakan maksiat. Yo tak kandhani. Andi gede sumure kuwi mesti gede pencerahan. Lho, nak sumur ora pencerahan goblok. Kowe piye ngisengmu goblok? Mila nyuwun sewu mbiyen ngarep alun-alun Demak. Niku yo nggonan ora kepenak. Kula niku rada penting Demak soalnya lak diurut dari bawah sampai atas. Mbah kula nomor 17 niku jenenge Kanjeng Raden Kanjeng Raden Patah. Dadi lek durkon sing kula niku lak kalian Demak niku napa rada duwe perhatian lebih. Karena mbah kula niku tibone mengkin. Salah satu mbah kula niku tibone teng Kanjeng Raden Patah. Nah, kula niku urut nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Lak diurut saka ngisor. Nggih, lak diurut saka ngisor. Miftah duwe bapak Muhammad Muradi. Muhammad Muradi duwe bapak Muhammad Boniran. Muhammad Boniran duwe bapak Muhammad Usman. Duwe bapak Kiai Jalal Iman Karyonawi Madaru Muhammad Iyas Muhammad Besari nomor 9. Makamnya teng Ponorogo. Muhammad Besari itu di bapak namanya Anom Besari, makamnya teng Caruban. Anom Besari itu di bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya teng Kediri. Abdullah Mursad di bapak namanya Raden Demak, di bapak namanya Pangeran Demak, di bapak namanya Panembahan Praworo, di bapak namanya Susunan Wirasmoro, di bapak namanya Sultan Trenggono, di bapak namanya Raden Patah, di bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi ini pun saya elek-elek ini putune Raden Patah, bro. Mila wingi ini pun saya begitu Demak banjir, orang banyak seudon karena orang Demak belum dirasa setuju. Orang setuju bahwa kita perlu introspeksi. Hasibu qabla an tuhasabu. Ini gua harus Pak Lurah introspeksi. Ki ngopo wingi banjir? Iki ana dana PHT sing nyampone dulur dhewe umpamane. Mahane Pak Lurah umpamane. Lurah tak kei jimat sama sing ora urus. Tambahi, Pak. Jimat kok. Jimat. Jimat siji nanggung. Jenenge jimat barang siji di rumah kok nanggung. Mau banjir kayak ngerokok orang banjir. Udah. Ini pemanggilan banjir ini. Banjir. Atos. Tak duitku. Jalur kantor, sorry. Kantor udah aku murah hatinya. Perwakilan.
lagi takon asisten kula dulu. Arep makan ngaji seminggu. Niki tas kula kebak. Begitu rampung ngaji yo teh. Saya itu memberi karena hati saya tergerak, bukan karena cangkem yang cemerlang. Iya. Kudune ngene lho, nggih. Lah ana kaya Gus Miftah iki bagi-bagi. Kowe ndonga, ya Allah muga-muga kula saged kaya Gus Miftah. Ora kok malah aku durung entuk. Wis selawase kiri. Karena saya punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Ketok sugih ditumpuk dhewe kuwi kere. Ketok kere tapi seneng dum-dum kuwi sugih. Oh niku mawon. Maka dulu guru saya mengatakan begini, kamu jangan pernah ngiri kecuali dengan dua orang. Satu orang yang banyak ilmu dan menghabiskan waktunya untuk mengajar. Dua, orang yang banyak harta dan menghabiskan uangnya untuk sedekah. Itu baru ngiri. Lah jadi kan dadi wong sugih diireni gampang. Kalau ada orang ngiri, rungantok nganan. Lah ono dong kita berantok. Makanya kayak Witanti iki boleh menggunakan cincin emas, gelang emas. Tapi yo koncone tonggone kere yo disumbang. Mungkin ono wong kene malah ribut kabare, Bu. Loh, wong kaya itu Pak memberi saja itu gak boleh sombong. Undang-undangnya orang kaya memberi itu harus biti binafsin, full senyum. Nyumbang itu gak boleh. Makanya nyuwun sewu ono ayat yang bunyinya apa? Janganlah kamu ikuti sedekahmu bil manni wal adha. Diiling-iling dan kemudian diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Gak boleh. Lah, orang kaya itu memberi saja harus tersenyum. Lah, orang miskin menerima juga harus full senyum. Sing paling ciloko kere merengutang. Ya Allah. Ayo umpamane aku nyumbang subur. Umpamane itu yang harus berterima kasih itu subur apa Gus Miftah? Gus Miftah. Sumbangane Gus Miftah ke subur menyelamatkan dunianya subur, dongone subur menyelamatkan akhiratnya Gus Miftah. Maka orang kaya itu sedekah dengan hartanya, orang miskin kaya subur bersedekah dengan doanya. Kowe doane aku, Bur. Nama Bu? Loh, cangkem iki iso ndonga dhewe iki lho ndongake. Pak takkan dari. Ada yang bertanya begini. Gus, kalau orang miskin itu doanya mandi mustajab, kenapa tidak mendoakan dirinya sendiri? Ora iso kan, ora iso. Contohnya apa? Ulo. Ulo itu punya kupas, punya bisa. Tapi bisanya ulo, upase ulo, kuwi mandi lagi nyembur wong liya. Nggih nyembur pitike mati. Nggih nyembur wedhus-wedhuse mati. Nggih nyembur subur-subure mati. Tapi ora ono ulo kuwi mati mergo keleken upase dhewe. Kayak apa ulane mati? Keleken upase lah modar ora ono. Lah, wong miskin itu nyuwun sewu doanya itu mustajab kalau untuk mendoakan orang lain. Makanya nyuwun sewu, orang kaya itu diala berkah mergo bonone, orang miskin diala berkah mergo dongane. Itu yang disebut dengan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Kaya menolong dengan hartanya, miskin menolong dengan doanya. Maka napa buane ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Karena mendapatkan doa dari orang miskin. Mila jenengan sing sugih kaya rukanto sregep sedekahe, jenengan sing kere kaya subur sregep donga. Sing paling cilaka wis kere kaya subur ora tau donga. Bur. Ora apa-apa 200.000. 300. Ora, lu menungso tanpa syukur tuh ya rumah. Loh, katanya kalau bersyukur ditambah. Makanya saya bersyukur punya istri supaya apa? Kamu bersyukur gak punya istri? Ayo mendengar ditambah. Mulai kadang-kadang rumah itu dungane Mbah Mudin itu gak tegel.
Loh, sing lanang mati. Bagusnya dungane apa? Wa abdil hudaran khairum min dari mau zaujatan khairum min zaujati. Mulai minyak giat. Mulai sing wedok krungu mulai medeni. Ya Allah, gantikanlah rumah baginya yang lebih bagus daripada rumah di dunia. Gantikanlah baginya istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Bila wong itu mengerti arti ini protes. Terus lagi si Rukanto mati. Umpamane. Kak dungane mesti ngono, wa zaujan khairum zauji. Kok iso-isone ndongake muga-muga Rukanto ning kono oleh bojo sing luwih apik tinimbang bojone sing ning donya. Kowe berarti selama ini dianggap bojo sing elek. Lah tambah model kan dhuwur tenan. Waduh, sama orang pulang haji kan bahasa itu. Kau Jabal Rahmah. Sing lanang donga. Dek, saya mau doa, tolong pahamikan. Sing lanang ngerti bahasa Arab, yang perempuan enggak tahu bahasa Arab. Doanya apa? Allahumma zidni zaujatan. Saya minta jawab, amin. Allahumma zidni zaujatan. Amin. Allahumma zidni zaujatan. Amin. Mulih ning Demak sing lanang rabi meneh. Sing wedok protes, Pak, napa kok rabi meneh lho? Kan ibu mbiyen setuju. Bukti napa? Zaman ning Jabal Rahmah bapak ndonga apa? Allahumma zidni zaujatan. Duh Gusti, mugi panjenengan nambah saya istri baru. Kuwi nanti jawab apa? Amin. Ini saya ini dengar rumah tenan ya. Saya itu rumah codot ini. Ayat soal haji. Nah, begitu haji ini rampung atau persoalan haji, kan ayatnya perintahnya walillahi ala nasi hijul bait man istata'a ilaihi sabila. Sing mangkat kaji yang mampu. Begitu melaksanakan haji, apa perintah Allah dalam Al-Quran? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Berangkatnya kalian haji ini mohon maaf, jangan sampai salah niat. Betul-betul lillah, krono Allah. Makanya gak ada istilah orang berangkat haji ngejar gelar haira. Berarti haku ki oke banget dong tiap tahun aku haji. Miftah. Bukan untuk itu. Tapi dalam rangka apa coba haji itu Pak? Lillah. Makanya kalau lillah, coba betapa kerennya. Lu udah beda dengan umroh karo haji. Saya sering bilang, umroh karo haji ini bedanya apa? Kalau orang haji itu pasti umroh. Kalau orang umroh belum tentu haji. Kalau umroh tidak haji. Kalau haji pasti umroh. Waduh. Kalau wudu itu mesti raut, tapi lah raut belum mesti wudu. Lah nikah itu mesti kawin. Lah kawin belum mesti. Orang percaya tak akan subur. Kalau nikah itu butuh saksi, kalau kawin nggak butuh saksi. Masa kamu tak delok? Karena mungkin karena orang haji itu lillah, makanya kemudian disampaikan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi dengan sing romakat kaji ki santai mawon. Kalau masuk surga itu urus haji, masake sing kere. Makanya kemudian pilihan masuk surga itu caranya banyak. Haji mabrur surga. Kere sabar surga. Sing wedok nyuwun aku, sing lanang duwe bojo galak sabar surga. Wong wedok duwe bojo lanang kere sabar surga. Jadi pilihannya surga itu kata. Arepe mendapatkan surga mergo haji bisa. Mendapatkan surga mergo bojo galak bisa. Mendapatkan surga mergo bojo kere bisa. Bila wong lanang lah bojone galak jenengan santai mawon. Kula aturi. Wong lanang duwe bojo manut berpotensi menjadi raja. Wong lanang duwe bojo galak berpotensi menjadi wali. Lah bojomu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, raja wali. Saya jujur, bojomu galak apa manut? Raja, raja Singa. Jadi jenengan kecil hati. Wah, berarti orang haji mabrur surga
Lah kula sing kene pripun? Kere sabar niku nggih surga. Duwe bojo galak jenengan sabar ya surga. Kok melawai dhewe umat pendekar wong kafir wedi iblis jin setan wedi karo bojone ya wedi. Makanya nyuwun sama jenengan duwe bojo galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan diangkat menjadi wali seperti Umar, amin. Atau kemungkinan kedua min alamatil stroh. Karena potensinya surga nyuwun sewu. Betapa dahsyatnya pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berhaji. Apa mana saya itu haji umroh itu nggak harus bisa bahasa Arab, wong Arab itu pinter bahasa Indonesia. Saya kemarin belanja pas umroh, malah wong Arab itu mau siji, loro, telu, papat, lima, enam, itu mau ngerti Pak. Padahal dia belum pernah ke Indonesia. Jenengan dodolan, dodolan nih Jabal Rahmah saderenge pilihan presiden kemarin. Wis dibunganya ngomong Prabowo Anies. Padahal orang mereka. Tapi yang lucu nih, kalau orang Demak makan kaji, orang ngerti bahasa Arab beras. Mau berangkat ke Masjidil Haram, orang ngerti cara bahasa Arab. Mau bengok-bengok, Masjidil Haram. Lah orang Arab perlu diterangkan di bahasa Arab, nggak ngerti. Akhirnya nggak ngerti bahasa Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus. Bila orang Demak ngeyel belok kiri, langsung dibungkar orang. Hei, wala dolin. Cara Al-Quran model ngerti apa itu apa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Beragama itu kudu nyenengke. Mula masuk haji kudu nyenengke. Tinggal santai mawon. Kaya buku. Pelajarannya begini loh Mas Luka. Rukun haji itu nggak ada yang nggak ada yang qauli. Semuanya fikih. Jadi wong haji itu menentok mawon sah. Oh, begitu tawaf. Menentok sah. Sing penting wis niat tawaf. Ora kudu moto dulu. Jenengan wukuf ning Padang Arafah. Begitu khutbah Arafah sampai menjelang asar, menentok ora ndonga sah. Jadi aja dibayarnya sih mboten-mboten. Saya pernah ketemu bapak-bapak dari desa. Gowo koper gede teng Arafah, isine nopo? Kertas titipan dulu. Dadi wong sak kampung niku nitip doa semuanya. Diwaca siji-siji, padahal kan waktunya enggak panjang, enggak selesai. Saya tanya, "Mbak, ini nopo?" "Ini Kiai, titipan doa dari orang sekampung." Terus dengan baca satu-satu, ini kan amanah. Rampung tidak, dia enggak rampung, Mbak. Terus gimana ke solusinya? Gampang. Kopernya dibuka, tangan kamu diangkat. Ya Allah, ini di dalam koper orang sekampung nitip doa, tolong dibaca sendiri. Amin. Orang masalah Gusti Allah semua coba ada di mana. Maksud saya apa ini perlu saya sampaikan? Kenapa rukun haji semuanya fi'li, gak ada yang qauli, semuanya perbuatan, gak ada yang perkataan? Allah itu melihat perbuatan seseorang tidak hanya cangkeman, gak hanya omongan. Loh, Pak Lurah lebih baik bertindak daripada banyak janji. Dilakoni rasa kakean ngomong. Makanya sekarang rakyat itu sudah tidak butuh janji-janji lagi. Gini apa betul? Kan kita juga paham apa bedanya pilkada sama pilkada. Pilkada kalau lupa jadi, pilkada kalau jadi lupa. Gak usah banyak ngomong. Malah dimatang, sama matang dulu. Kayak mana saya tanya, Bang, kalau nyoblos pilpres apa harus ke TPS? Iya. Apa bedanya nyoblos di rumah sama di TPS? Beda. Kalau di TPS itu bisa nyoblos, bisa milih. Kalau di rumah bisa nyoblos, nggak bisa milih. Lah milih sombong sih. Allah itu lebih mengutamakan perbuatan seseorang daripada hanya perkataan seseorang. Makanya
pulang haji besok, perbuatan Witanti sama Rukanto harus lebih nyata. Jenengan bisa diarani mabrur kalau nambah sedekahnya. Pulang haji lebih nyoh. Rumono lebih dermawan, lebih banyak membantu. Witanti lebih taat dengan suami. Santai aja nih. Wanita solehah itu suaminya belum minta, istri nawari. Besok pulang haji, Witanti sergap cowok-cowok ada Rukanto. Loh, Rukanto orang Jawa Wedang, Wedangi. Witanto orang Jawa susu. Witanto durung sholat. Itu berbelakang. Allah itu senang, malaikat itu senang. Delok wong itu penawan di sini. Yang mulai kaji langsung dia tahu Mas, nyoh. Ngono wae. Belum kadang-kadang kesel Gus. Kalau kamu melayani suamimu kesel gampang, jangan kamu tolak. Kamu jawab, Mas, Rukanto prasmanan ya. Piye mang buka duit tutup dhewe. Oke. Ini Prasmanan. Coba pahalanya orang tua saja, satu saja. Manja ahadal bait, barang siapa mendatangi rumah ini. Yang dimaksud apa? Baitullah Masjidil Haram. Fatofa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali, 7 putaran. Summa sholla raka'ataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat di dekat makam Ibrahim. Summa sariba ma' Zamzam, kemudian minum air Zamzam. Apa yang kamu dapatkan wid? Ruh kharajat dunubahu kal yaumi waladat Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi aja kaget, lak sesuk Rukanto mulai haji ini raine imut-imut. Witanti amit-amit. Karena dosanya tek. Habis. Tahu? Jumatan sekali di Masjidil Haram. Podo karo Jumatan di Masjid Demak ping 100.000. Makanya gak usah kaget kalau besok Rukanto pulang haji malah nah Jumatan. Tabungannya masih banyak. Saya itu cita-cita satu. Pulang-pulang ngefans banget sama Mbak Mayu. Saya itu pengen setiap tahun berangkat haji seperti Mbak Mayu. Delalah caranya itu ada saja. Saya haji pertama, mohon maaf, kanugrahan, makan. Haji kedua sama, ketiga keempat sama, dan seterusnya. Haji tahun ini, Panglima TNI bilang sama saya begini, Gus, kalau mau haji itu saya ada visa. Padahal dengan tahun yang Mbak cari visa itu susahnya kayak apa? Visa toh belum bisa berangkat kalau nggak bayar travel. Saya kemarin umroh ke teman-teman dari Kalimantan, Gus, saya besok mau nyalon gubernur. Kok tolong saya doakan Gus. Mau nggak Gus kita nemani saya haji? Tahun kemarin saya memberangkatkan bapak ibu mertua saya, bapak ibu kandung saya, sama istri saya. Saya belum bisa bayar. Raffi Ahmad telepon saya, Gus, Rans Entertain mau berangkat haji. Mau nggak Gus minta jadi pembimbing? Delalah, visa saya keluar, visa Raffi orang itu. Akhirnya aku mangkat kaji dibayari Raffi sing bayari orang mangkat. Itu namanya haji panggilan. Gak menjamin tuh orang itu punya uang bisa berangkat haji, betul? Makanya bahasa saya apa? Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kalau Allah sudah memampukan, dirilah caranya itu ada saja. Soalnya nanti bocah YouTube mau monetas robot memang akan kaji, namanya hasil YouTube. Langsung pun hasut.
Bisnismu apa? Apa dagang? Dagang apa? Narkoba. Masa aku siji, tonggo-tonggomu kabeh didongake. Muga-muga ndak iso makan. Kowe duwe cita-cita. Saya tidak mau berangkat sendiri. Saya niat mudah-mudahan saya pulang haji, saya bisa mengumrohkan tetangga-tetangga saya. Dulu diisi. Kulo niku sakniki cita-citane siji. Lah kula umroh ke wong wis biasa, mengajikan wis biasa. Saya sekarang punya cita-cita mbuh nakal ora saya lakoni. Saya pengen membangun masjid setiap tahun sana. Ini sudah saya mulai dilakukan. Jangan gimana? Amin. Saya bilang sama ibu bapak ibu saya, Bu, doakan saya. Saya punya cita-cita baru. Apa nih? Saya pengen setiap tahun bangun masjid sana. Ini saya mulai bangun masjid dilakukan. Saya yakin Pak. Karena bagi saya mohon maaf, ida sodaqal asam wa hasan. Ada tempat jamaah api kok orang di masjid wis duwe tanah tak bangun. Tahun 2024 satu, 2025 mau rancang satu. Jadi kalau sekarang umur saya 43 tahun, kok sesuk umurku 70 tahun, berarti aku di masjid minimal 7. Bukan kok Gus minta kaya mboten. Saya punya keberanian itu saja. Jenengan bisa sakit. Cuman masalahnya kita itu satu, mindset kita tuh kere. Contohnya ada orang memberi, nggak berdoa supaya bisa memberi, kok kulo dereng Gus contohnya rakyat cahaya. Bor kancane lho, sing kaos pink lho, cok lanang kaos pink lah. Aku zizi. Mesti wedok yes. Kowe lho ya Allah. Hei, uyuhmu ki lho. Saya kemarin di Jakarta, aku masuk toilet perempuan. Tapi masih gak ada orang. Begitu keluar diingatkan, Mas, salah ini toilet perempuan. Tak aja ini juga untuk perempuan. Aku yang perempuan. Niki terakhir kalau ada jengone Imam Abil Hasan Asadili sing dadi Imam Abil Hasan Asadili kayak dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sepindah balik. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Dibaca 3 kali setiap selesai sholat. Rabbana duh Gusti Allah wasi', semoga Engkau meluaskan arzaqana rezeki kami ya Allah. Wala tahjubna biha an ukhrana, tapi jangan sampai gara-gara luasnya rezekiku di dunia ya Allah menutupi jatah akhiratku ya Allah. Itu apa? Kulo dereng apa Gus? Besok tonton BTV. Farhan kamu nggak haji. Nah, kolor babu. Sudah jam 12:30. Masih semua. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalla Allah ma
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.